that sugar sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the motion. Loving this devotion. Welcome back everyone to another color grading tutorial, dan kali ini gue bakal ngebahas bagaimana cara kita meng-color grade footage dari handphone ya. Dari handphone manapun yang kalian pakai ya, maupun mau Samsung, mau iPhone kayak mau Xiaomi, apapun itu bisa ya, biarpun footage-nya pasti beda-beda gitu ya. Oke, jadi di sini pertama gue pengen kasih tau teman-teman, gue rekomendasi banget buat teman-teman download dan beli ya versi bayarnya. Ya, cuma 300.000 kok, murah banget kalau nggak salah ya. Karena gue bayarnya pakai Japanese yen karena gue tinggal di Jepang. Mungkin kalau dikonversi ke rupiah mungkin sekitar 300.000 kali ya. Dan itu bakal ngasih kalian capability buat shoot pakai lock gitu ya. Dan gue rekomen banget buat teman-teman shoot pakai lock biar memaksimalkan footage-nya gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang pakai handphone yang terbaru gitu ya, kayak iPhone 13 atau mungkin Xiaomi yang terbaru atau Samsung yang terbaru, itu bikin footage kalian tuh mantep banget. Seperti yang teman-teman lihat footage ini dari handphone juga pastinya ya. Ini gue shoot pakai Samsung S9 Plus, jadi handphone yang udah cukup lama keluarnya, 2018, jadi sekitar mungkin 4 tahun lalu kali ya, udah cukup lama ya. Footage-nya menurut gue overall enak ya, cuman tetap kita kalau footage handphone kita harus hati-hati gitu ya kalau lihat, kecuali handphone yang terbaru ya, itu beda ya. Doain gue lah, karena gue jarang ganti handphone ya. Gue jarang ganti handphone kecuali kalau emang perlu ya. Semoga gue bisa beli iPhone 13 gitu. Oke, kita langsung mulai. Jadi di sini gue ada dua looks yang bakal gue buat. Yang pertama gue bakal bikin Japanese Korean look ya, dan yang satunya lagi ini untuk looksnya yang natural. Jadi buat teman-teman yang buat shoot short film atau misalnya bikin sekedar iklan yang simple gitu ya buat di Instagram atau apa ya, kita bakal bahas itu juga. Oke, pertama adalah Japanese Korean look, jadi ala-ala Jepang Korea ya. Di sini gue bakal bikin note yang terbaru. Di sini gue pakai shortcut daripada gue klik kanan dan sebagainya ya, karena agak lama. Jadi tahan Alt terus klik S tuh 2, 3. Di sini gue cuma buat 4 note aja, karena ini cara simple lah, dan emang gue nggak mau terlalu nge-push banyak karena bahaya. Karena teman-teman harus ingat, kualitas biarpun kita mungkin punya iPhone 13 yang terbaru yang Pro gitu ya, memang hasilnya bagus banget, cuman kita nggak bisa samain handphone itu dengan kamera kayak Sony A7 S3 gitu ya. Karena apa? Sensornya pun udah beda gitu ya, sensornya beda, datanya pun beda, jadi kita harus hati-hati ya. Di sini gue gak bakal nge-push banyak karena handphone bisa dibilang handphonenya cukup lama ya. Oke, jadi tetap hati-hati ya. Di sini gue bakal kasih nama pertama adalah exposure. Terus yang kedua adalah color. Ketiga vignette. Dan yang terakhir adalah glow. Keempat note ini, kalau gue pengen bikin Japanese Korean look, 4 note ini menurut gue wajib ya. Menurut gue, kecuali kalau gue udah pakai filter yang emang buat glow ya, mungkin glow gue bakal nggak pakai gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Pertama dari exposure aja dulu. Nah, kita klik di sini yang bagian sini, yaitu namanya primary color wheels. Dan berikutnya lift gue turunin sedikit aja, gak maju gue turunin. Nah seperti ini. Berikutnya offset mungkin ya gue naikin dikit. Oke, dan gue udah puas karena di kasus yang satu ini gue shoot pakai handphone yang dynamic range-nya tuh jelek ya. Samsung S9 Plus tuh dynamic range-nya tuh jelek menurut gue ya. Jadi menurut gue nggak bakal nge-push terlalu banyak di note exposure-nya. Jadi ya gue bakal tinggal di situ. Nanti gue balik lagi. Berikutnya kita ke color. Di sini gue bakal pakai color boost ya. Di sini sebenarnya ada 2 color boost dan saturasi. Ini beda ya. Dan di sini gue lebih prefer pakai color boost daripada saturasi ya, karena lebih rapih color boost menurut gue. Jadi di sini gue bakal naikin ke 50 aja dulu untuk sekarang. Boom. Seperti yang teman-teman lihat, ini udah
cukup bagus, tapi gue kurang suka bagian sini ya, karena sedikit terlalu terang, dan ya mungkin gue agak perfeksionis ya, karena sebagai coloris gue agak kurang nyaman aja gitu ngeliat yang seperti ini gitu ya, terlalu cerah. Dan teman-teman juga lihat scope-nya, ini di atas banget, jadi kurang bagus ya. Jadi kita akan balik lagi ke exposure node. Di sini gue bakal turunin sedikit sampai tenang, boom, sampai seperti teman-teman lihat ya, bandingin. Nah, sebelum, sesudah ya, sebelum, sesudah. Jadi seperti ini udah menurutku udah bagus. Oke, mungkin gue naikin dari offset aja. Nah, seperti ini. Dan berikutnya kita bakal balik ke color node, kita bakal atur warnanya. Di sini gue bakal balancing karena menurut gue agak sedikit terlalu anget gitu. Jadi di lift atau bagian shadownya gue bakal turunin. Jadi agak warna-warna taman gitu ya, agak ke hijau-hijauan gitu. Seperti teman-teman lihat, jadi itu sesudah, sebelum. Ini sebelum, sesudah gitu ya. Jadi agak lebih rapi. Dan berikutnya gamma gue bakal naikin. Mungkin seperti sedikit aja. Berikutnya gain. Gue turun ke warna biru di sini. Jadi ke area bagian sini ya, sedikit aja. Lagi-lagi harus hati-hati karena kita nggak bisa push terlalu banyak, nggak bisa nge-push terlalu banyak ya colornya ya, untuk handphone, terutama untuk handphone yang udah agak lama gitu ya. Berikutnya offset, mungkin gue bakal coba ke warna, kayak gue nggak usah deh kalau offset. Sentuhan terakhirnya mungkin color boostnya gue naikin aja deh ke sampai senyamannya gue deh, mungkin 70 udah lebih cukup. Jadi ini kita lihat, ini kita cuma baru berapa menit aja kita udah bisa bikin dari sini ke sini, lihat. Jadi handphone manapun bisa gitu ya, memang kita harus, biarpun kita harus hati-hati tapi nggak susah kok gitu ya. Oke, berikutnya kita ke vignette. Seperti biasa kita bakal ke power windows di sini, terus kita klik yang oval, yang bulat ini ya, salah. Nah, di sini. Berikutnya kita, nah seperti itu. Terus jangan lupa di subtract ya. Di sini gue bakal bikin vignette, tapi vignette-nya bukan seperti ini ya, tapi gue bakal bikin ke atas seperti biasa. Buat teman-teman yang udah nonton berapa tutorial Japanese Korean look tutorial gue sebelumnya, mungkin familiar ya dengan teknik yang gue pakai di sini ya. Jadi karena daripada gue naikin exposure di sini, kalau gue naikin exposure di sini pasti semuanya ikut kena ya, bagian wajahnya. Jadi ya seperti yang tadi gue sempat bahas yang gue nggak gitu suka. Jadi bagian sini nanti jadi sedikit overexposure menurut gue ya. Di scope-nya juga jadi agak kelihatan overexposure. Jadi gue lebih prefer dengan vignette di sini. Jadi teman-teman lihat, jadi bright gitu ya, cerah gitu ya, dengan cara yang rapih. Tapi sebenarnya yang kita bikin cerah tuh cuma bagian sininya aja, tapi bagian wajahnya tuh seimbang gitu ya warnanya. Nah, dari ini tekniknya gue suka banget kalau gue pengen bikin Japanese Korean look. Oke, berikutnya seperti yang teman-teman lihat juga, ini bunga sakura karena ini musim sakura. Jadi di sini gue bakal kasih warna yang sedikit warna kuning gitu ya, atau warna pink gitu ke warna ke atas ini. Jadi ini sebelum, sesudah, sesuai kemauan teman-teman aja ya kalau untuk ini. Jadi karena ini bunga sakura, gue pengen menyesuaikan warna dengan warnanya gitu. Jadi ya ini sebelum, sesudah, nggak terlalu banyak gitu ya gue push. Berikutnya kita ke glow, dan di sini gue bakal klik ketik glow. Oke, gue tarik. Pertama shine thresholdnya kita bakal maksimalin, bukan maksimal sih, turunin, kita bakal habisin. Berikutnya composite type-nya kita ganti ke soft light. Boom. Buat glow ini juga, glow itu bagus, tapi kalau terlalu berlebihan tuh jadi jelek, ngancurin footage kalian, dan kualitasnya pun jadi jelek gitu ya. Oke, di sini spreadnya gue bakal ke nolin ya. Dari sini gue bakal cek pelan-pelan di mana enaknya. Gue rasa gue lebih suka di sini ya. Mungkin ya di sini. Berikutnya karena ini terlalu berlebihan, jadi gue bakal turun ke global blend ya. Gue bakal turunin. Dan
Berikutnya gainnya gue juga turunin karena terlalu cerah ya. Nah seperti itu. Jadi simple, cuma pengaturannya itu aja. Jadi ini sebelum sesudah, sebenarnya nggak banyak berganti, nggak banyak berubah banget, tapi ini berpengaruh banget gitu ya menurut gue ya. Jadi ini sebelum sesudah ngaruh banget gitu ya. Oke, jadi itulah Japanese Korean look untuk look yang pertama ya, Japanese Korean look. Jadi ini sebelum dan sesudah ya. Kita recap lagi. Kita coba pertama kita ngatur dari exposure, oke, dan kedua adalah color, dan juga kita sedikit balancing di situ. Dan berikutnya vignette tapi kita yang cerah ya, kita bikin yang cerah gitu ya biar lebih bright gitu ya, dan ceria kelihatannya. Berikutnya adalah glow. Oke, jadi itu cara simpelnya untuk Japanese Korean look untuk smartphone shooter buat teman-teman. Jadi lihat, ini dari handphone yang keluaran 2018 yang dynamic range-nya tuh jelek dan footage-nya tuh compress banget gitu ya. Oke, berikutnya kita bakal beralih ke footage berikutnya. Yang satunya lagi ya, footage yang sama, gue bakal stop di sini. Di sini gue bakal bikin natural look, jadi sih lebih simple lagi ya. Di sini gue cuma bakal bikin 2 note aja. Dan di sini gue bakal mulai dari color aja dulu. Ke 60 deh kayak tadi ya. Sekarang tadi 70, sekarang 60 dulu. Nanti kita bisa bolak-balik deh. Oh sorry, lupa kasih nama. Seperti biasa sama exposure dan color. Sebenarnya ini buat teman-teman yang mungkin shoot pakai handphone terus pengen quick grade, jadi pengen color grade yang cepat. Nah, ini mungkin kepake banget ya buat teman-teman yang pengen cepat gitu ya, color grade gitu ya. Dan ini dia, kita udah kasih color, berikutnya kita ke exposure. Exposure gue bakal mulai dari, coba dari gamma ya. Nah dari gamma situ, berikutnya gue bakal ke gain, berikutnya lift gue turun sedikit. Nah berikutnya offset gue tinggal turunin aja dikit aja. Jadi lihat, nah simple itu. Tapi di sini gue ada problemnya satu. Pertama, lihat, inilah yang gue maksudnya dynamic range-nya tuh jelek banget. Lihat, tadi ini jadi gelap banget ya, karena ini udah warna hitam jadi gelap banget. Berikutnya lihat pohonnya juga. Jadi dua ini teman-teman perhatikan, inilah kenapa gue harus hati-hati dengan handphone, hati-hati dengan footage yang di shoot pakai handphone yang agak lama gitu, yang 2018 dan 2018 ke bawah gitu ya. Jadi hati-hati. Di sini yang gue bisa lakuin adalah kita ke primaries, color wheels ya di sini ya. Sebenarnya lock wheel, salah ngomong, lock wheels ya di sini ya. Dan di shadownya gue bakal naikin sedikit. Lihat teman perhatikan pohonnya ya, perhatikan pohonnya berubah sedikit. Gue ulang, boom. Di sini pohonnya gue bakal naikin. Kita nggak bisa lakuin apa-apa ya buat jaket si kaos modelnya ini, karena emang dari locknya aja udah begitu ya. Jadi yang nggak ada yang bisa kita lakuin. Jadi ini kita cuma bisa ganti pohon aja, tapi nggak apa-apa, oke? Nah, jadi seperti itu. Kita bakal balik ke color. Mungkin di sini kita bakal sedikit pengaturan. Misalnya teman-teman, let's say pengen filmic look ya, kita coba. Kita bakal coba ke sini. Dan berikutnya gamma. Terus gain. Berikutnya offset. Nah, jadi lihat inilah, jadi beda ya dari yang tadi. Ini yang Japanese Korean look, dan ini yang untuk yang natural, yang film look gitu ya. Jadi sesimpel itu buat color grade footage handphone, terutama karena kita juga nggak perlu nge-push terlalu banyak ya, terutama buat handphone yang lebih tua gitu. Jadi ini yang tips yang gue bisa berikan buat teman-teman ya, mungkin ini cepat banget gitu ya tutorial ini. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman. Sorry kalau ada kesalahan kata-kata dan juga mungkin kata-kata yang bikin teman-teman bingung. Kalau teman-teman bingung, silahkan bisa komen aja di komentar di bawah. Sekali lagi gue mohon maaf karena gue juga masih berlatih ya untuk berbicara depan mikrofon ya, karena ya gue ada
kesusahan lah ngomong di depan mikrofon ya sampai sekarang, biarpun gue ngerasa ada peningkatan gitu ya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman, dan sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah ngingetin, bahkan yang sempat berapa kali nge-DM dan juga komentar ya. Gue appreciate banget buat teman-teman yang haus untuk belajar ya. Gue sangat menghargai banget ya, dan inilah buat teman-teman yang ini juga yang terbaik yang bisa gue kasih teman-teman, dan selalu doakan gue semoga gue bisa meningkat dan memberikan yang terbaik buat teman-teman. By the way, kalau teman-teman juga pengen ikut kursus, silahkan bisa cek link di bawah. Dan ya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, selamat merekam, happy shooting and happy study.